memberikan waktu dan kesempatan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan suatu makalah yang telah kami buat, yaitu makalah manajemen keuangan dengan materi manajemen piutang dan juga manajemen persediaan. Nah, sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari saya pribadi, yaitu nama saya Nika Meli Ardani dengan NIM 19011-084. Perkenalkan, nama saya Putu Yoga Hendra Pratama, NIM 19011-1094. Perkenalkan, nama saya Nika Dutri Udiani, NIM 190111092. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Ayu Masanti Agustin, NIM 190111083. Baik, langsung saja di sini kami akan mempresentasikan terlebih dahulu rumusan masalah atau latar belakang yang ada atau yang telah kami buat dalam materi kami yang berjudul tentang manajemen persediaan dan juga manajemen piutang yang ada. Manajemen merupakan suatu komponen terpenting internal dalam sebuah perusahaan. Di dalam manajemen juga terdapat manajemen piutang dan juga manajemen persediaan. Piutang dan persediaan adalah dua perkiraan aktiva lancar yang terbesar. Secara bersama-sama, kedua jenis aktiva tersebut mencakup hampir 80% dari aktiva lancar dan lebih dari 30% total aktiva untuk semua industri manufaktur yang ada atau perusahaan manufaktur. Nah, setiap perusahaan selalu menginginkan penjualan barang ataupun produksi dagangannya dibayar secara tunai. Namun di lain pihak, penjualan secara kredit justru akan memberi peluang untuk memperluas atau perluasan pasar sehingga dapat menambah adanya laba suatu usaha tersebut. Nah, masalah yang sering dihadapi perusahaan ialah penagihan piutang yang telah jatuh tempo tidak selalu dapat diselesaikan dengan baik atau tidak selalu diselesaikan dengan seluruhnya. Nah, jika keadaan ini terus berlangsung dalam jangka waktu yang lama atau jangka waktu yang panjang, maka modal perusahaan akan semakin kecil dan semakin menipis. Nah, begitu pula setiap perusahaan perlu memiliki persediaan untuk menjamin kelangsungannya atau kelangsungan dari perusahaan tersebut. Nah, setiap perusahaan harus mampu mempertahankan jumlah persediaan optimum untuk menjamin kebutuhan bagi kemajuan kegiatan suatu perusahaan tersebut secara baik dan secara kuantitas maupun kualitas yang ada. Namun, persediaan yang terlalu banyak akan merugikan suatu perusahaan tersebut. Tak jauh berbeda jika persediaan yang terlalu sedikit juga akan membawa akibat serupa atau akibat buruk karena menimbulkan gangguan terhadap operasi suatu perusahaan tersebut. Nah, maka di dalam makalah ini kita akan mencoba menjelaskan bagaimana mengendalikan piutang dengan membahas materi mengenai piutang dan juga persediaan yang ada. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan kredit dan pengumpulan piutang. Kebijakan kredit merupakan kebijakan internal yang bisa dikendalikan oleh manajer keuangan. Kebijakan kredit merupakan trade-off antara tambahan keuntungan penjualan dan tambahan biaya. Tambahan biaya berasal dari jangka waktu kredit, potongan kas yang ditawarkan, dan kualitas langganan yang terlihat dari piutang yang tidak dibayar. Yang pertama ada analisis kuantitatif manfaat dan biaya. Margin kontribusi dipakai untuk perhitungan tambahan keuntungan dan biaya. Tambahan biaya bersumber dari biaya investasi pada piutang. Margin kontribusi dihitung sebagai berikut ini, yaitu harga dikurang biaya variabel atau harga dikali 100%. Yang kedua ada analisis kuantitatif kebijakan kredit. Manajer keuangan harus mencari informasi yang bisa dipakai untuk menentukan apakah seseorang atau perusahaan pantas menerima kredit. Informasi tersebut bisa diperoleh dari beberapa sumber. Yang pertama dari laporan keuangan,
Yang kedua ada dari pihak bank yang menyimpan informasi mengenai pelanggannya, dan ada dari asosiasi perdagangan dan pengalaman perusahaan maupun informasi lainnya. Setelah informasi dikumpulkan, manajer keuangan bisa melakukan analisis. Manajer bisa melakukan pendekatan tradisional yang lebih subjektif seperti yang disebut sebagai 4C. Yang pertama ada capacity. Kapasitas melihat sejauh mana kemampuan keuangan perusahaan atau individu. Kapasitas merupakan kemampuan ekonomis seseorang atau perusahaan. Yang kedua ada kapital. Kapital melihat sejumlah mana modal yang dimiliki oleh seseorang atau perusahaan. Pihak dengan modal yang baik mempunyai kemampuan melunasi hutang yang lebih baik. Yang ketiga ada kolateral. Perusahaan atau pihak yang memberikan jaminan dengan aset tertentu akan beresiko semakin kecil. Yang keempat ada continuous. Kondisi ekonomi akan menentukan kemampuan perusahaan melunasi hutangnya. Analisis scoring. Dalam analisis kredit, perusahaan kredit barangkali mempunyai model tertentu seperti model kredit scoring untuk menganalisis calon penerima kartu kredit. Model tersebut barangkali merupakan model dengan teknik statistik. Prinsip dasar pengelolaan persediaan. Persediaan merupakan salah satu daerah keputusan yang paling riskan dalam manajemen logistik. Komitmen terhadap segolongan persediaan tertentu dan selanjutnya alokasinya ke pasar untuk menghadapi penjualan di masa depan merupakan pusat dari operasi logistik. Tanpa penggolongan yang tepat dari persediaan, maka masalah-masalah pemasaran yang serius dapat timbul dalam usaha meningkatkan penghasilan dan memelihara hubungan dengan nasabah. Perencanaan persediaan juga sangat menentukan bagi operasi pembuatan atau manufacturing operation. Kekurangan bahan mentah dapat menghentikan produksi atau perubahan jadwal produksi yang pada gilirannya akan meningkatkan ongkos dan kemungkinan akan menyebabkan kekurangan produk jadi. Seperti halnya kekurangan ini dapat mengganggu rencana pemasaran dan operasi pembuatan atau manufacturing. Kelebihan persediaannya juga dapat pula menimbulkan masalah. Kelebihan persediaan akan meningkatkan biaya dan menurunkan laba atau profitability melalui meningkatnya biaya pergudangan, keterikatan modal, kerusakan, premi asuransi yang berlebihan, meningkatkan pajak dan bahkan kekunoan. Manajemen perusahaan berusaha mencapai keseimbangan di antara kekurangan dan kelebihan persediaan dalam suatu periode perencanaan yang mengandung resiko dan ketidakpastian. Perencanaan strategis membutuhkan banyak komitmen modal dan sumber daya manajerial. Rencana strategis itu menentukan struktur di mana rencana operasional dan rencana taktis dituangkan. Jadi, rencana strategis itu merupakan seperangkat tonggak penunjuk jalan untuk tipe-tipe perencanaan lainnya. Jadi kita dapat simpulkan bahwa strategi manajemen persediaan adalah proses pengelolaan yang strategis terhadap pemindahan dan penyimpanan barang, suku cadang, dan barang-barang jadi dari para supplier di antara fasilitas-fasilitas perusahaan dan kepada para pelanggan. Prinsip-prinsip manajemen persediaan. Yang pertama ada fungsi persediaan. Fungsi dasar dari persediaan secara sederhana dapat dinyatakan dengan meningkatkan laba melalui bantuan pembuatan dan pemasaran. Konsep yang ideal dari persediaan. Konsep ini terdiri dari pembuatan suatu produk yang sesuai dengan spesifikasi nasabah. Persediaan merupakan bidang sangat penting dari penyebaran aktiva yang dibutuhkan untuk memberikan pengembalian yang minimum atas investasi modal. Pada umumnya, kebanyakan perusahaan mengadakan persediaan yang lebih besar dari kebutuhan pokoknya. Generalisasi ini akan dapat lebih
memahami melalui pemeriksaan yang seksama terhadap 4 fungsi pokok yang mendasari manajemen persediaan tersebut. Di antaranya yaitu spesifikasi wilayah. Salah satu fungsi persediaan adalah memungkinkan spesialisasi wilayah dari unit-unit operasi individual. Oleh karena faktor-faktor seperti tenaga fisik, bahan mentah, air, dan buruh, maka lokasi yang ekonomis untuk pembuatan seringkali sangat jauh dari wilayah permintaan. Dengan pemisahan wilayah, masing-masing komponen ini dapat diproduksi secara ekonomis dan efisien. Fungsi pemisahan wilayah juga berkaitan dengan penghimpunan golongan dalam distribusi fisik barang-barang jadi. Barang-barang pabrik dari berbagai lokasi dihimpun di suatu gudang tunggal dengan maksud dapat menawarkan kepada nasabah suatu pengiriman tunggal dari gabungan produk-produk ini. Itulah contoh terpenting pemisahan wilayah dan distribusi terpadu yang dimungkinkan oleh persediaan. Decoupling. Fungsi kedua dari persediaan adalah memberikan efisiensi maksimum pada operasi dalam suatu fasilitas atau decoupling. Penumpukan persediaan barang-barang dikerjakan dalam kompleks pembuatan akan memungkinkan penghematan maksimum dalam produksi tanpa terhentinya pekerjaan. Fungsi decoupling ini memungkinkan masing-masing produk dibuat dan didistribusikan dalam ukuran yang ekonomis. Dilihat dari segi pemasaran, decoupling memungkinkan produk dapat dibuat pada waktu akan dijual sebagai suatu golongan. Penyeimbangan penawaran dengan permintaan. Fungsi ketiga dari persediaan adalah penyeimbangan dan pemerhatian jarak waktu antara konsumsi dengan pembuatan. Persediaan pengaman. Fungsi persediaan pengaman atau persediaan penyangga adalah menyangkut perubahan jangka pendek, baik dalam permintaan maupun dalam pengisian kembali. Fungsi-fungsi tersebut menentukan besarnya investasi persediaan yang perlu untuk suatu sistem tertentu untuk tercapainya suatu tujuan manajemen. Pada tingkat minimum, persediaan yang diinvestasikan untuk mencapai spesialisasi wilayah dan decoupling hanya dapat berubah dengan mengubah pola lokasi fasilitas dan proses operasional dari perusahaan itu. Level minimum dari persediaan yang dibutuhkan untuk menyeimbangkan penawaran dengan permintaan menunjukkan sulitnya tugas menaksir kebutuhan-kebutuhan maksimum. Dengan pengalaman beberapa kali periode musiman, maka persediaan yang dibutuhkan untuk mencapai penjualan yang marginal selama periode tinggi permintaan dapat diproyeksi dengan cukup baik. Suatu rencana persediaan musiman dapat dirumuskan berdasarkan pengalaman ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama, kebijakan kredit dan pengumpulan piutang. Yang kedua, prinsip dasar pengelolaan persediaan. Kebijakan kredit dan pengumpulan piutang. Kebijakan kredit merupakan kebijakan internal yang bisa dikendalikan oleh manajer keuangan. Kebijakan pemberian kredit merupakan trade-off antara tambahan keuntungan penjualan dan tambahan biaya, seperti 1. Analisis kuantitatif manfaat dan biaya. Margin kontribusi dipakai untuk perhitungan tambahan keuntungan dan biaya. Tambahan biaya tersebut bersumber dari biaya investasi pada piutang. Yang kedua, analisis kualitatif kebijakan kredit. Manajer keuangan harus mencari informasi yang bisa dipakai untuk menentukan apakah seseorang atau perusahaan pantas menerima kredit. Informasi tersebut bisa diperoleh dari beberapa sumber seperti laporan keuangan, bank, asosiasi perdagangan, pengalaman perusahaan, dan informasi lainnya. Yang ketiga, analisis scoring. Dalam analisis kredit, perusahaan kredit barangkali mempunyai model tertentu untuk menganalisis calon penerima kartu. Prinsip dasar pengelolaan persediaan. Persediaan merupakan salah satu daerah keputusan yang paling riskan dalam manajemen logistik.
komitmen terhadap segolongan persediaan tertentu, dan selanjutnya alokasinya ke pasar untuk menghadapi penjualan di masa depan, merupakan pusat dari operasi logistik. Perencanaan persediaan juga dapat menentukan bagi operasi pembuatan atau manufacturing operation. Manajemen persediaan berusaha mencapai keseimbangan di antara kekurangan dan kelebihan persediaan dalam suatu periode perencanaan yang mendukung risiko dan ketidakpastian. Perencanaan strategis membutuhkan banyak komitmen modal dan sumber daya manajerial. Rencana strategis itu menentukan struktur di mana rencana operasional dan rencana taktis dituangkan. Prinsip-prinsip manajemen persediaan terdiri dari 1. Fungsi persediaan. Yang pertama, meningkatkan laba atau profitability melalui bantuan pembuatan dan pemasaran. Kedua, konsep yang ideal dari persediaan. Konsep ini terdiri dari pembuatan suatu produk yang sesuai dengan spesifikasi nasabah. Persediaan merupakan bidang sangat penting dari penyebaran aktiva yang dibutuhkan untuk memberikan pengendalian yang minimum atas investasi modal. Generalisasi ini akan lebih dapat dipahami melalui pemeriksaan yang seksama terhadap 4 fungsi pokok yang mendasari manajemen persediaan. 4 fungsi persediaan adalah spesialisasi wilayah, decoupling, penyeimbangan penyediaan dengan penawaran, dan persediaan pengaman. Fungsi-fungsi ini menentukan besarnya investasi persediaan yang perlu untuk suatu sistem tertentu untuk tercapainya suatu tujuan manajemen. Pada tingkat minimum, persediaan yang diinvestasikan untuk mencapai spesialisasi wilayah dan decoupling hanya dapat berubah dengan merubah pola alokasi fasilitas dan proses operasional dari perusahaan itu. Level minimum dari persediaan yang dibutuhkan untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan menunjukkan sulitnya tugas menaksir kebutuhan musiman. Baik, saya akan melanjutkan materi yang kelima tentang sistem pengawasan persediaan. Persediaan adalah suatu aktiva yang meliputi barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam suatu periode usaha yang normal atau persediaan barang-barang yang masih dalam pengerjaan produksi ataupun persediaan barang baku yang menunggu penggunaannya pada suatu proses produksi. Yang pertama, jenis-jenis persediaan. Ada beberapa jenis persediaan, antara lain 1. Bed stock, yaitu persediaan yang diadakan ketika membeli atau membuat barang-barang dalam jumlah yang lebih besar daripada jumlah yang dibutuhkan pada saat itu juga. Keuntungan yang dapat diperoleh dari bed stock adalah memperoleh potongan pada harga pembelian, memperoleh efisiensi produksi, adanya penghematan di dalam biaya pengangkutan. Yang kedua, fluktuasi stok adalah persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan konsumen yang tidak dapat diramalkan. Yang ketiga, antisipasi stok, yaitu persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan apa dapat diramalkan berdasarkan musiman yang terjadi dalam 1 tahun untuk menghadapi penggunaan atau penjualan permintaan meningkat. Adanya persediaan dapat menimbulkan biaya-biaya yang terjadi dari persediaan tersebut. Yang pertama, persediaan pemesanan. Yang kedua, biaya yang terjadi dari adanya persediaan. Yang ketiga, biaya kekurangan persediaan. Dan yang keempat, biaya yang berhubungan dengan kapasitas. Cara-cara penentuan jumlah persediaan ada 2 sistem. Yang pertama, periode sistem, yaitu setiap akhir periode dilakukan perhitungan secara fisik dalam menentukan jumlah persediaan akhir. Yang kedua, perfectual system, yaitu dalam hal ini dibina catatan administrasi persediaan. Setiap mutasi dari persediaan sebagai akibat dari pembelian ataupun penjualan dicatat atau dilihat dalam kartu administrasi persediaannya. Yang B, penilaian persediaan. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menilai persediaan, yaitu yang pertama,
first in, first out. Cara ini didasarkan atas asumsi bahwa barang yang sudah terjual dinilai menurut harga pembelian barang yang terdahulu masuk. Yang kedua, cara rata-rata tertimbang. Cara ini didasarkan atas harga rata-rata, di mana harga tersebut dipengaruhi oleh jumlah yang diperoleh pada masing-masing harga. Yang ketiga, last in, last out. Cara ini didasarkan atas asumsi bahwa barang yang telah terjual dinilai menurut harga pembelian yang terakhir masuk, sehingga persediaan yang masih ada dinilai berdasarkan harga pembelian barang yang terdahulu. C. Perbandingan atas nilai penilaian. Bila mana keadaan harga stabil, maka semua cara penilaian menghasilkan angka yang sama. Akan tetapi bila fluktuasi harga tidak stabil, maka masing-masing cara akan menghasilkan angka yang berbeda. Pada saat harga meningkat, yang pertama, metode FIFO menunjukkan nilai persediaan akhir yang tinggi, harga pokok barang yang terjual yang rendah, profit yang lebih besar. Yang kedua, metode LIFO menunjukkan nilai persediaan akhir yang rendah, harga pokok barang yang terjual tinggi, profit yang rendah. D. Pengawasan persediaan. Fungsi-fungsi utama dari pengawasan adalah: yang pertama, memperoleh bahan-bahan, yaitu menetapkan prosedur untuk memperoleh suatu suplai yang cukup dari bahan-bahan yang dibutuhkan, baik kualitas maupun kuantitas. Yang kedua, menyimpan dan memelihara bahan-bahan dalam persediaan, yaitu mengadakan suatu sistem penyimpanan untuk memelihara dan melindungi bahan-bahan yang dimasukkan ke dalam persediaan. Yang ketiga, pengeluaran bahan-bahan dengan cara yang tepat pada saat serta tempat di mana dibutuhkan. Yang keempat, meminimalisir investasi dalam bentuk bahan atau barang. Adapun tujuan pengawasan persediaan sebagai berikut. Yang pertama, menjaga jam ham sampai perusahaan kehabisan persediaan, sehingga dapat mengakibatkan terhentinya kegiatan produksi. Yang kedua, menjaga supaya pembentukan persediaan oleh perusahaan tidak terlalu besar atau kelebihan, sehingga biaya-biaya yang ditimbulkan dari persediaan tidak terlalu besar. Yang ketiga, menjaga agar pembeli secara kecil-kecilan dapat dihindari, karena ini akan berakibat biaya pemesanan menjadi besar. E. Organisasi pengawasan persediaan dalam perusahaan pabrik. Dilihat dari proses produksinya, maka organisasi pengawasan persediaan dapat diatur sebagai berikut. Yang pertama, pada perusahaan pabrik dengan proses terus-menerus, pengawasan persediaan biasanya merupakan sebagian dari pengawasan produksi, karena perlunya dipertahankan arus bahan-bahan yang dibutuhkan untuk operasi yang lancar dan efisien dari kegiatan produksi. Yang kedua, perusahaan pabrik dengan proses terputus-putus, keperluan akan kelancaran arus bahan-bahan tidak begitu penting, dan dalam hal pengawasan persediaan dapat menjadi tanggung jawab dari manajer pabrik, pimpinan produksi, kepala bagian pembelian, atau pejabat-pejabat setingkat, yang tergantung dari besar kecilnya perusahaan dan organisasinya. Perusahaan dalam melakukan pelaporan mengenai persediaan sangat penting bagi suatu perusahaan dalam mengambil suatu keputusan, dan persediaan merupakan salah satu dari beberapa unsur yang paling aktif dalam operasi perusahaan atau operasi suatu usaha yang secara terus-menerus diperoleh, diproduksi, dan juga dijual. Oleh karena itu, sistem akuntansi itu sendiri harus dilaksanakan sebaik mungkin, sehingga tidak mengalami suatu gejala ataupun hal-hal yang mengganggu jalannya operasi suatu perusahaan tersebut. Nah, jadi pelaporan persediaan yang diteliti dan relevan dianggap vital
untuk memberikan informasi yang berguna bagi suatu perusahaan tersebut. Nah, apabila terjadi suatu kesalahan dalam suatu persediaan dan juga pencatatan, maka akan mengakibatkan kesalahan dalam menentukan besarnya laba perusahaan yang diperoleh oleh suatu perusahaan tersebut. Baik, itulah beberapa materi yang dapat kami presentasikan dan kami sampaikan kepada teman-teman sekalian. Apabila ada kesalahan kata maupun jawaban yang kurang berkenan dan materi yang kurang, kami mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi. Drop it.